wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bu Zura ucapkan selamat menjadi peserta didik baru SMP Negeri 2 Cibubur Jember. Semoga kalian menjadi anak yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia dan berprestasi. Asal kuncinya tetap rajin belajar, rajin beribadah dan memiliki potensi yang tinggi. Anak-anak, kali ini Bu Zura akan menyampaikan materi pemantapan pendidikan karakter. Sebelum Bu Zura lanjutkan materinya, terlebih dahulu agar kalian semakin dekat dengan Bu Zura, silahkan simak identitas Bu Zura berikut ini agar kalian lebih dekat mengenal Bu Zura. Baiklah anak-anak, saatnya merefresh otak dengan salam PPK dan tepuk PPK. Salam PPK ada 6 item. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa dan hebat. Sedangkan tepuk PPK terdiri dari 5 item: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Silakan simak video berikut ini. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kok PPK? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Video tadi silakan ditirukan di rumah agar mudah diingat oleh kalian. Anak-anak, apa itu definisi PPK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 bahwa PPK itu adalah merupakan pendidikan karakter, yang mana ini berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berasal dari 4 hal: olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Gerakan pendidikan karakter yang dimaksud adalah sebuah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi 4 hal tadi, yaitu olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga, dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Jadi itulah yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Anak-anak sekalian yang Bu Zura banggakan, adapun maksud dan tujuan penguatan pendidikan karakter, yang pertama adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 sebagai kreator inovator dengan jiwa Pancasila. Karena kalian disebut generasi emas, itu nanti di tahun 2045 yang melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa dan agama itu adalah kalian semua. Sehingga karakter ini memang harus perlu dikuatkan. Itu tujuan yang pertama. Dan yang kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Sangat betul sekali, karena jika kalian pandai tapi tidak memiliki karakter yang baik, itu sangat percuma, malah akan menghancurkan sebuah bangsa dan agama. Adapun maksud dan tujuan yang ketiga adalah merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Nah, ini memang butuh kerjasama yang baik antara peserta didik, kemudian tenaga kependidikan, tenaga pendidik, orang tua, dan lingkungan masyarakat setempat. Jika ada salah satu saja yang tidak sesuai, maka tidak bisa terwujud itu karakter yang baik. Apalagi seusia kalian, usia labil, perubahan antara anak-anak menuju masa remaja ini sangat labil sekali, mudah terpengaruh. Makanya di antara beberapa lingkungan tadi itu harus sama-sama mempengaruhi hal-hal yang positif. Jika satu saja memiliki pengaruh yang negatif, itu sangat kuat sekali pengaruhnya untuk menjadikan anak itu memiliki perilaku yang tidak baik. Adapun implementasi penguatan pendidikan karakter sesuai dengan pasal 3 peraturan presiden tadi,
di mana PPK itu dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius yaitu yang bersifat keagamaan, keimanan, ketakwaan, kemudian kejujuran, toleransi, disiplin, bekerja keras, kreatif, ya, kemudian mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Itu tadi beberapa contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari sebuah penguatan pendidikan karakter yang terjadi di lingkungan kita, dan utamanya adalah harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang sudah Bu Zuro sampaikan di depan, bahwa pendidikan karakter itu berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu olah hati yang kaitannya dengan etika, kemudian olah pikir yang kaitannya dengan literasi, baik itu literasi numerasi ataupun literasi digital, banyak hal yang perlu sebagai wacana, sumber bacaan, kemudian olah karsa yang kaitan dengan estetika, kemudian olahraga itu yang berkaitan dengan kinestetik. Nah, semuanya itu akan berkembang menjadi beberapa karakter. Namun dari beberapa karakter yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu memiliki nilai utama yang terangkum menjadi 5, yaitu sebagaimana yang sudah tadi di awal tepuk PPK itu kan ya, ada religius yang sifatnya dengan keimanan, ketakwaan, kemudian nasionalis, cinta tanah air, sehingga ada slogan NKRI harga mati. Itu bagaimanapun kondisinya kita harus memiliki jiwa nasionalis, membela bangsa dan negara. Kemudian sikap mandiri itu sangat diperlukan, karena kita tidak selamanya tergantung dengan orang tua kita ataupun guru kita atau orang sekitar kita. Kita harus memiliki jiwa mandiri, perlu penuh inovasi. Yang keempat adalah jiwa gotong royong. Kita diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dan kita juga tidak bisa kemudian tidak peduli kepada orang lain. Makanya itu sebuah kodratullah anak-anak, sehingga kita harus memiliki jiwa gotong royong, saling membantu kepada sesama. Di Al-Quran pun juga sudah ditegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa. Watla ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan dosa. Nah, itu memang sudah qadarullah. Kita diciptakan Allah sebagai makhluk sosial untuk saling membantu kepada sesama, untuk menciptakan hidup gotong royong. Dan yang terakhir adalah integritas. Integritas ini adalah memiliki makna loyalitas yang kuat, kemudian rasa peduli yang tinggi kepada sesama, sehingga menimbulkan sikap empati. Lalu banyak hal yang muncul dari sikap integritas, memiliki komitmen yang tinggi. Nah, loyal kepada sesuatu hal yang kita tekuni setiap hari, itu adalah sikap yang muncul dari karakter integritas. Anak-anak sekalian yang Bu Zuro banggakan, PPK, penguatan pendidikan karakter, itu sebagai poros sebuah pendidikan. Apapun bentuk kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan, yang sekarang misalnya kebijakan pemerintah untuk belajar daring atau online karena disebabkan oleh pandemi COVID-19, semuanya itu tidak bisa terlaksana maksimal. Itu salah satu contohnya. Jika hal ini tidak saling bekerja sama, siapa itu yang harus kerja sama? Ada 3 komponen. Yang pertama adalah kelas, kemudian budaya sekolah dan masyarakat. Nah,
kelas di sini yang dimaksud adalah kelas online karena sekarang kita belajarnya daring. Kemudian budaya sekolah, bagaimana menciptakan karakter walaupun pembelajarannya itu secara daring. Dan masyarakat ini terutama adalah orang tua, anak-anak, semuanya yang ada di rumah. Karena belajar daring seperti ini, pemantauan yang utama adalah fokus orang tua kalian. Guru hanya memantau secara online, secara daring, sepenuhnya adalah orang tua. Jadi kalau di persentase dulu itu 50-50 anak-anak. Separuh hari itu di sekolah, separuhnya sampai larut malam itu ada di orang tua. Itu jika full day. Apalagi yang sekolahnya cuma paruh waktu. Lah itu seperempatnya ada di sekolah, 3/4-nya ada di rumah. Maka kesimpulannya peran orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar ini sangat luar biasa sekali. Makanya harus terjadi kerjasama yang baik antara pihak sekolah, kemudian pihak orang tua dan masyarakat sekitar. Sehingga penguatan pendidikan karakter walaupun sekarang prosesnya pembelajaran daring itu bisa terwujud. Karena jika tidak terwujud, penguatan pendidikan karakter sekarang tidak berhasil, maka bisa diprediksi bagaimana masa depan bangsa kita, bagaimana agama kita ke depan. Jika nanti itu generasi penerusnya yang memegang estafet kepemimpinan ini adalah generasi-generasi yang karakternya bobrok, maka bisa jadi negara kita akan hancur. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak generasi sekarang menjadi generasi emas yang baik, yang memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu taat kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, terutama rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Itu yang utama anak-anak. Kemudian yang di rukun Islam itu dikerjakan, lalu yang sunnah, dan itu yang utama. Kemudian jika sholatnya itu lengkap 5 waktu dikerjakan, insya Allah karakter yang lain itu akan mengikuti dan menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi generasi bangsa yang baik. Berikut adalah beberapa contoh pembiasaan karakter yang baik di rumah. Misalnya sholat berjamaah dengan keluarga, gotong royong membantu orang tua, kemudian mengikuti upacara secara daring karena kondisi pandemi, kemudian saling berbagi kepada sesama, saling peduli, memiliki sikap empati, mengaji bersama orang tua, kemudian gemar membaca. Nah, yang Bu Zuro contohkan tadi adalah beberapa pembiasaan di rumah. Karena sekarang kalian lagi belajar full di rumah, maka itu yang bisa kalian lakukan dan dicontohkan. Demikian yang bisa Bu Zuro sampaikan, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan anak-anak bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengikuti pembelajaran secara daring, bisa lebih disiplin lagi dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.